Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahwa Santika Dinanti dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Saat ini saya berada di semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sabar sebagai terapi kesehatan mental. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabar adalah cahaya." Artinya, kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mengetahui perintahnya, larangannya, dan ajarannya. Oleh karena itu teman-teman semua, kita harus tetap tegak bertahan sehingga menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus. Maka ia termasuk orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, yaitu Allah selalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Sabar itu ada 3 tingkatan menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saat sholat subuh kita dibangunkan untuk menjalankan sholat subuh. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, kita tidak boleh mengeluarkan amarah. Kita harus tetap sabar dan melaksanakannya, karena itu kewajiban. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari bermaksiat. Misalkan seseorang ingin membeli roti, tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membeli roti. Lalu dia menahan dirinya agar tidak melakukan hal yang bermaksiat, misalkan mencuri. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Misalkan kita diberi cobaan berupa sakit yang berat. Kita harus tetap sabar, tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Kita tetap menjalani dengan sabar. Dalam tingkatan kesabaran tadi yang sudah disebutkan, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah yang memberi rahmat. Setiap kesulitan dan cobaan hidup apapun bentuknya adalah datang dari Allah. Sekali-kali manusia tidak dapat menolaknya dan tidak pula memaksa agar diberikan rahmatnya. Nah teman-teman, sabar juga sebagai terapi kesehatan mental. Sabar sebagai terapi kesehatan mental mengandung banyak makna atau pengertian. Pertama, sabar dalam bentuk pengendalian diri merupakan sabar dalam perspektif psikologi, di mana seseorang akan berusaha mengatur dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang mampu mengatur atau mengelola emosinya. Yang kedua, sabar dalam pengertian mampu menerima kenyataan hidup, terlebih lagi apabila kenyataan hidup berbanding terbalik dengan harapannya. Yang ketiga, sabar dalam pengertian hati-hati dalam bertindak dan berpikir jauh ke depan, sehingga setiap individu mampu mengontrol setiap tindakannya. Yang keempat, sabar dalam pengertian teguh, pendirian, dan tidak mudah putus asa, sehingga mampu melahirkan pribadi-pribadi pekerja keras dan ulet dalam berikhtiar, sehingga tidak mudah putus asa.
Kelima, sabar dalam pengertian bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan. Keenam, sabar dalam pengertian mudah memaafkan, karena sikap memaafkan akan membuat setiap orang lebih tenang dan mudah membangun ukhuwah. Ketujuh, sabar dalam pengertian ikhlas dan menerima berbagai ujian, tantangan, dan musibah, sehingga melahirkan pribadi yang kokoh dan tidak mudah menyerah. Yang kedelapan, sabar dalam pengertian mampu mengendalikan emosi, sehingga tercipta pribadi yang luwes dan tidak gampang marah ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, sabar sebagai terapi kesehatan mental ini mengandung makna bahwa kesabaran akan mengantarkan seseorang individu menjadi pribadi yang sempurna dalam bersikap dan bertindak. Jika cobaan atau ujian hidup dihadapi dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pemecah secara baik, maka Allah pasti memudahkan bagi kita dalam urusan ini. Allah akan memberi pahala, memberkati kehidupan, sehingga timbal amal pahala kita lebih berat dibanding dengan dosa kita. Jadi, jika seseorang itu mampu menghadapi ujian dengan sabar dan ikhlas, maka ia termasuk orang yang tulus dalam menempuh ujian. Jika tidak sabar, berarti ia gagal dan masuk dalam golongan orang yang berputus asa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.